Halo Sobat Fisika, kita belajar lagi hari ini. Kita lanjut belajar tentang fluida dinamis ya teman-teman. Langsung ke soalnya teman-teman. Nomor 1. Suatu pipa mengalirkan air dengan jumlah debit 0,5 meter pangkat 3 per second. Itu berarti Q ya teman-teman. Q sama dengan debit air 0,5 meter pangkat 3 per second. Massa air yang keluar dari pipa tersebut selama 4 detik adalah, jadi waktunya 4 second. 4 second. Yang ditanyakan adalah massanya. Selama 4 detik ini berapa yang keluar. Nah, teman-teman di sini asumsinya teman-teman udah hafal atau udah tahu kalau massa jenis air itu adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3 ya, asumsinya udah tahu ini ya teman-teman. Kita lanjut mengerjakan soalnya. Kita punya rumus dari debit air itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, kita cari volumenya dari rumus ini. Volume sama dengan debit air dikalikan waktu ya teman-teman. Terus kita hitung aja dulu ya. Q-nya itu adalah 0,5. Waktunya adalah 4 detik. Setelah dikalikan dapatnya adalah 2. Satuannya adalah meter pangkat 3. Ini volumenya. Nah, density atau massa jenis kita punya ini ya value-nya. Dan density atau massa jenis kita punya rumusnya adalah massa per volume. Kalau disuruh mencari massanya, berarti massa sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Masukkan nilainya teman-teman. 1000 dikali volumenya adalah 2 sama dengan 2000 ya. Jadi 2000 meter pangkat 3. Jadi 2000 kilogram. Jadi teman-teman selama 4 detik itu massa air yang keluar atau yang mengalir itu adalah 2000 kilogram. Setara dengan 2 ton ya, 2000 kilogram. Nomor 1 selesai. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita perhatikan. Kita punya diameter dari pipa bagian 1 12. Diameter keduanya adalah 6. Selanjutnya, besar kecepatan air mengalir pada penampang pertama. Ya udah ada ya di sini. Ini V1-nya sekian. Di sini berarti ya. Terus yang ditanyakan adalah V2. Jadi V2-nya sama dengan berapa? Kecepatan yang di bagian sini. Ya, ini yang ditanyakan. Kita mengerjakan dengan rumus debit air ya teman-teman. Q di posisi 1 sama dengan Q di posisi 2. Kita bisa masukkan nilainya kalau Q itu adalah V atau kecepatan 1 dikalikan area 1 sama dengan V di kecepatan 2. V di bagian 2, kecepatan di bagian 2 dikalikan dengan area di bagian 2. Yang ditanyakan adalah V2. Kita bisa pindah ruaskan kalau V2 itu semacam ini. Nah, kayak gini teman-teman, ini V2. Ya, jadi V1 kalikan A1 per A2. Nah, kita bisa masukkan value-nya. V2 saya taruh di sebelah kiri ya. V1-nya adalah 5. A1-nya adalah enggak ada A-nya. Adanya adalah D sama D. Nah, diameter ini rumusnya adalah area ini rumusnya adalah V kali diameter kuadrat per 4. Ini diameter 1. Terus V kali diameter 2 kuadrat per 4. Nah, teman-teman bisa coret yang bisa dicoret ya. V-nya terus per 4-nya. Sehingga kita dapat value-nya adalah 5 kali diameter 1 kuadrat per diameter 2 kuadrat. Kuadratnya saya beginikan. Ya. Kita bisa masukkan lagi nilainya 5 diameter 1 itu adalah berapa diameter 1 tadi? 12.
diameter 2 adalah 6 kuadrat. Setelah kita bagi ya 5 dikali, ini kita bagi ya 12 sama 6 kita bagi, berarti kan 2 kuadrat. Nah kita kalikan, dapatnya adalah 5 kali 4 itu adalah 20 meter per second. Oke, jadi kecepatan aliran air di bagian 2 ini itu adalah 20 meter per second. Ini ya jawabannya. Kita lanjut soal nomor 3. Selang dengan luas penampang 4 cm pangkat 2, kita tulis areanya sama dengan 4 cm pangkat 2. Mengalirkan air dengan kecepatan V-nya adalah 5 meter per second. Oke ya, selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil dan luas penampangnya menjadi setengah kalinya. Berarti ini A1, ini V1, terus ini A2-nya itu sama dengan setengahnya ya. Berarti setengah kali 4 yaitu 2 cm pangkat 2. Terus tinggi maksimum. Oke, H max-nya itu sama dengan berapa? Jadi itu disemprotkan ke arah atas ya. Ujung selangnya dipencet sehingga menjadi setengahnya areanya. Langkah pertama kita cari kecepatan 2. Jadi seperti halnya tadi, Q1 sama dengan Q2, tapi saya taruh Q2 nya di depan aja. V2 kali A2 sama dengan V1 kali A1. V2 sama dengan V1. Nah ini A1 per A2. Masukkan value-nya, V1-nya adalah 5. Terus A1-nya itu adalah 4 dan A2-nya adalah 2. Dan 4 bagi 2 itu 2. Dan 5 kali 2 itu sama dengan 10 ya meter per second. Nah, kecepatan di ujung selangnya yang dipencet tadi adalah 10 meter per second. Selanjutnya, teman-teman untuk mencari H max di sini itu menggunakan rumus GLBB. Itu kita punya rumusnya adalah V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Ya. Nah, V0-nya ini itu sama dengan V2 ini. Karena itu kecepatan ketika keluar dari keluar dari selang ya. Nah, di titik maksimum di H max-nya di posisi ini itu kecepatan si airnya itu udah 0. Karena airnya siap-siap mau balik lagi ke bawah. Ya. Sehingga ini kita masukkan value-nya itu adalah 10 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali H. H-nya nanti adalah H max ini ya. Terus kita pindah ruas jadi 20. Ini 20 ya teman-teman ya. 2 kali 10 20 sama dengan 20H sama dengan 100 ya. Sama dengan 100 ya. Terus H sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan coret ya adalah 5 meter. Jadi ketinggian dari air tersebut itu adalah 5 meter. Oke ya. Sudah. Nomor 3 selesai. Kita lanjut soal nomor 4 teman-teman ya. Gambar tersebut adalah air yang keluar dari sebuah tangki. Ini ya. Ada lubang kecil sehingga airnya keluar yang diletakkan pada suatu ketinggian tertentu. Oke, di sini kita sebut H1, ini kita sebut H2 lah ya ini. Selanjutnya jarak X pada gambar tersebut adalah ini. Ini yang ditanyakan ini berapa ini? Ya. Ini sama dengan berapa? Nah, untuk mencari jarak X kita punya rumus jadinya teman-teman. Rumus jadinya itu adalah X ya sama dengan 2 kali akar dari H1 kali H2. Begini aja rumusnya teman-teman ya. Masukkan aja value-nya di sini. Kita masukkan 2 kali H1-nya itu adalah 3,2 kali H2-nya itu adalah 1,8
setelah kita kalikan, ini dapatnya adalah 5,76. Dan setelah kita akarkan itu adalah 2,4 ini teman. Ya, teman-teman. Hasilnya adalah 2,4. Setelah dikalikan ternyata X itu adalah 4,8 meter. Ini ya. Jadi jaraknya ini itu adalah 4,8 meter. 4,8 meter. Kita lanjut soal nomor 5, teman-teman. Gambar di atas adalah air yang mengalir melewati pipa Venturi meter. Oke. Terus jika luas A1 dan A2 berturut-turut adalah 4 dan 3. Kita tulis nih, A1 sama dengan 4 cm pangkat 2. A2-nya sama dengan 3 cm pangkat 2. Kecepatan air pada luasan yang lebih kecil, V2 berarti, sama dengan berapa? Terus kita diberi informasi juga di sini hanya sama dengan 1,4 meter ya ini ya. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman ya. Rumus jadinya V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H per, di sini adalah area yang gede, area 1 per area 2 kuadrat. Belum selesai, dikurangi 1. Nah, kita masukkan nilainya teman-teman. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,4 dibagi dengan 4 kuadrat per 3 kuadrat kurangi 1. Masukkan lagi nilainya, kita hitung maksudnya. Ini yang atas dapatnya adalah 28 ya teman-teman ya, 28. Terus yang bawah ini berubah menjadi 16 dikurangi 9 per 9 ya, disamakan penyebutnya. Nah, teman-teman harus kuat nih matematikanya kayak gini ya. Nih, dan ini berarti menjadi akar 28 per 7 per 9. Setelah itu kita balik menjadi kayak gini, 28, masih akar ya, 28 kali 9 per 7. Nah, kita bisa coret nilainya 28 sama 7 itu adalah 4 ya. Dan berarti kita punya V1 sama dengan akar 4 kali 9. Setelah kita kalikan bisa 36 dan diakarkan bisa. Atau saya lebih enak kayak gini sepertinya biar teman-teman juga tahu. Akar 4 itu adalah 2 ini dan akar 9 adalah 3. Dan setelah dikalikan ini sama dengan 6 meter per second. Belum selesai ini teman-teman, itu adalah kecepatan di sini. Yang ditanyakan adalah V2 ya, V2. Nah, V2 kita bisa menggunakan rumus semacam ini seperti halnya di nomor sebelumnya ya teman-teman. V1 A1, ini V2 A2. V1-nya itu adalah 6, A1-nya mana A1-nya 4. Terus sama dengan V2-nya yang ditanyakan, A2-nya adalah 3. Dan V2 sama dengan 6 kali 4 per 3. 6 sama 3 dapat 2. Dan 4 kali 2 sama dengan 8 meter per second. Oke, jadi kecepatan di posisi 2 di sini itu adalah 8 meter per second. Oke, nomor 5 dan lanjut soal nomor 6. Tekanan yang dibutuhkan pompa air yang diletakkan di atas tanah untuk mengalirkan air di ketinggian 6 meter, kita tulis dulu, hanya sama dengan 6 meter. Agar dapat keluar dengan kecepatan, oke, kecepatannya adalah 3 meter per second. Jadi
yang ditanyakan adalah tekanannya, ya. Pressure-nya sama dengan berapa? Untuk menghitung ini kita punya rumusnya adalah P sama dengan setengah kali rho kali kecepatan kuadrat ditambah dengan rho massa jenis air fluida yang di situ kali gravitasi kali ketinggiannya. Nah, teman-teman, asumsinya teman-teman juga udah hafal atau udah tahu kalau density air itu adalah 1000 ya, teman-teman, kilogram per meter pangkat 3. Asumsinya ini udah hafal atau udah tahu. Nah, kita masukkan value-nya setengah kali 1000 ya. Terus kali kecepatannya adalah 3 kuadrat ditambah 1000 kali 10 kali hanya adalah 6. Kita kalikan, yuk. Di sini 3 kuadrat itu adalah 9. 9 bagi 2 itu adalah 4,5, berarti ini 4.500. Terus ditambah dengan 60.000 ya, teman-teman. Dan setelah kita hitung tekanannya yang diperlukan itu adalah 64.500. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Oke, dapat ya. Nomor 6 sudah. Lanjut soal nomor 7. Jika jari-jari penampang A, berarti kita tulis RA ya, adalah 2 kali jari-jari penampang B. Berarti RA sama dengan 2RB. Yang ditanyakan adalah VA per VB sama dengan berapa? Ya, perbandingannya sama dengan berapa? Kita bisa mulai dengan rumus yang seperti tadi juga, VA kali AA sama dengan VB kali AB, area di posisi B. Kita satukan yang ditanyakan, kayak gini maksudnya, VA per VB sama dengan AB per AA. Nah, area atau luas ini rumusnya adalah VRB kuadrat per VRA kuadrat. Kita coret yang bisa kita coret adalah V-nya. Terus kita gunakan ini ya, teman-teman, masukkan ke situ. RB tetap tulis RB kuadrat. RA-nya adalah 2RB. 2RB. Terus ini dikuadratkan. Setelah kita kuadratkan dapatnya adalah RB kuadrat per 4RB kuadrat. Kita coret dan VA per VB sama dengan 1/4. Oke, ini teman-teman jawabannya ya. Lanjut soal nomor 8, teman-teman ya. Sebuah pipa berbentuk seperti pada gambar. Kita punya hanya ini juga. Luas penampang besar dan kecil 10 dan 5. Oke. A1 sama dengan 10 cm pangkat 2 dan A2 yang kecil itu sama dengan 5 cm pangkat 2. Apabila kecepatan air pada pipa besar 2 meter per second, berarti V1 sama dengan 2 meter per second. Massa jenis air, oke, rho air, rho-nya tadi itu 1000 ya, yang teman-teman harusnya sudah hafal juga. Terus pangkat 3 ya, pangkat 3. Tekanan dalam pipa besar berarti yang P1 ya, teman-teman, yang besar itu adalah 40.000 Pascal. Kita rubah ke Pascal ya, berarti 40.000 ya Pascal. Tekanan pada pipa kecil, nah yang di 2 ya, P2 sama dengan berapa? Oke, kita selesaikan ini dengan persamaan Bernoulli ya. Yang persamaannya isinya adalah, kita mulai kerjain, P1 ditambah rho kali G kali H1 ditambah lagi setengah kali rho kali kecepatan 1 kuadrat sama dengan P2
tambah rho kali G kali H2 ditambah lagi setengah kali rho kali V2 kuadrat. Oke, yang ditanyakan adalah P2 yang ditanyakan. Kita masukkan value-nya teman-teman. Nilainya kita masukkan. P1 40.000 Pascal. Tulis ya, 40.000 Pascal. Ditambah rho-nya adalah 1000 kali 10 kali hanya adalah ini halnya. Hanya ini dirubah ke meter teman-teman. Jadi ini adalah 0,6 meter. Kali 0,6 ditambah lagi setengah kali density massa jenis 1000 kali kecepatan satunya adalah 2. Berarti 2 kuadrat. Terus sama dengan, enggak cukup, di bawahnya berarti P2 terus ditambah rho-nya itu adalah teman-teman, H1-nya itu 0. Ini 0 ya. Sorry. Ini H1 itu 0. Kita bedakan sini ya. Karena dia posisinya di atas tanah, asumsinya 0. Ketinggian 1. Nah, yang ini adalah ketinggian 2 ya, teman-teman. Kita lanjutkan. P2 ditambah rho-nya 1000 terus kali 10 H2-nya 0,6 terus ditambah lagi setengah kali rho-nya 1000 ya. V2 belum dapat. V2 kita cari dulu ternyata ya teman-teman ya. Kita punya V2 kali A2 sama dengan V1 kali A1 dan V2 sama dengan V1A1 per A2. Masukkan nilainya. V1-nya adalah 2, A1-nya adalah 10 per A2-nya adalah 5. Oke, setelah kita bagi ini ternyata sama dengan 4 ya. Ini 2 jadi 4 meter per second. Itu V2. Nah, sekarang kita lanjut masukin ke sini. Itu adalah 4 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 40.000, tetap tulis 40.000. Tambah 0, ini 0 ya hasilnya, dikalikan 0. Terus ini kita hitung coba setengah kali 1000 kali 2 kuadrat. 4 dikali setengah berarti 2. Berarti ini 2000 ya, 2000. Sama dengan P2. Ini dapatnya adalah 6000 teman-teman ya. Tambah 6000 ditambah 16, ini kan 16 4 kuadrat, 16 bagi 2 itu 8, berarti adalah 8000. Terus kita pindah ruaskan, kita tambahkan dulu boleh. 42.000 sama dengan P2 ditambah 14.000. Dan P2 itu berarti 42.000 dikurangi 14.000 sama dengan P2. Setelah kita kurangkan, dapatnya adalah 28.000 Pascal. Ya. Jadi P2 ya besarnya adalah ini ya. 28.000 Pascal. Oke. Selesai untuk part pertama ini. Semoga teman-teman paham. Sampai ketemu di part kedua. Thank you teman-teman.